Shalom, selamat malam Opa dan Oma yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur Tuhan telah menyertai semua aktivitas kita sepanjang hari ini. Sungguh suatu sukacita tersendiri kita bisa bertemu di dalam program Dewan PKLU SPMAB. Saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Perkenalkanlah, saya Nunuk Laksmi Sulistiawati, anggota PKLU GPIB Shalom Monang Maning Denpasar. Sebelum kita beristirahat malam hari ini, kita akan membaca firman Allah melalui kitab suci Alkitab. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam surga, Bapa yang kami sapa melalui anak-Mu Yesus Kristus, kembali kami hadir dengan segala kerendahan hati kami untuk selalu mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Malam hari ini ya Tuhan, sebelum kami beristirahat, kami akan membaca sebagian daripada firman-Mu yang kudus. Ampunilah kami agar layak untuk membacanya. Terangi hati kami dan penuhi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami bisa memahami dan mengerti makna dari firman-Mu ini. Berfirmanlah ya Bapa, kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Opa dan Oma yang dikasihi Tuhan, bacaan firman malam hari ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, Roma pasalnya yang ke-8 ayat 15 sampai 17 yang menyatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu sendiri bersaksi bersama roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jika kita adalah anak, kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama Kristus, yaitu jika kita menderita bersama Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama Dia. Berbahagialah kita semua yang mendengar firman Tuhan dan dapat melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah Tuhan yang Maha Kudus. Opa dan Oma terkasih, tema dari perikop pada malam hari ini adalah Ya Aba, Ya Bapa. Serta ayat emas yang terambil malam hari ini
terambil dari ayat ke-15b yang menyatakan, tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Opa dan Oma terkasih, Ralph Waldo Emerson, seorang penulis dan pemikir Amerika Serikat, pada abad ke-19 dikenal dengan ungkapan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ungkapan yang diinspirasi dari pepatah Jerman kuno ini digunakan untuk menggambarkan kecenderungan anak-anak dalam mewarisi karakteristik orang tua mereka. Tingkah laku, sikap, dan kebiasaan orang tua biasanya tampak dalam diri anak. Semasa pertumbuhan, mereka melihat orang tua sebagai contoh terdekat seperti cara berbicara, berjalan, berdiri, pilihan kosakata, serta karakter dan sifat lainnya. Sifat anak tidak jauh dari orang tuanya. Pertanyaannya, apakah keindahan kasih, kebaikan, dan hal-hal lainnya di sekitar Allah tampak dalam diri kita sebagai anak-anak Allah? Bacaan kita menyatakan bahwa relasi kita dengan Allah oleh pekerjaan Roh semestinya bukan lagi relasi budak dan tuan, tetapi relasi bapa dan anak-anak. Dikatakan, Roh itu sendiri bersaksi menjadi roh kita bahwa kita adalah anak Allah. Nah, sebagai anak, kita berhak menerima janji-janjinya dan kita menerimanya bersama Kristus jika kita menderita bersama Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama Dia. Jadi, relasi bapa dan anak yang tampak dalam diri Yesus harus tercermin juga dalam karakter dan kebiasaan sehari-hari mereka yang menyebut diri anak-anak Allah. Sebagai contoh, jika Yesus merengkuh derita untuk kebaikan semua dan kemuliaan Tuhan, maka yang disebut dan menyebut diri sebagai anak Allah harus bersedia berkorban untuk kebaikan sesama dan kemuliaan Tuhan. Opa dan Oma terkasih, sebelum beristirahat, mari memaknai pepatah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Sebagai anak-anak Allah atau buah, apakah yang indah pada Allah sebagai pohon atau Bapa dan tampak dalam diri Yesus Kristus yang tercermin pada cara hidup kita di sepanjang hari ini? Demikianlah pembacaan renungan malam hari ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Opa dan Oma yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum menutup sapaan
firman Tuhan yang telah kita dengar. Dan sebelum kita menuju ke pembaringan untuk beristirahat, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengar dan renungkan. Kiranya Engkau berkenan untuk kami terus berproses sebagai anak-anak Allah dan penerima dan pewaris Tuhan, bisa melakukan segala firman-Mu di dalam sisa-sisa hidup kami, senantiasa dan dikuatkan dan dimampukan, dan bukan hanya sebagai pendengar saja. Terima kasih Bapa di surga, berkati kami agar di dalam menjalani usia lanjut yang Tuhan anugerahkan pada kami semua, kami tetap bisa berguna bagi sesama kami. Tetap semangat dan sukacita di dalam melayani Engkau di tengah-tengah persekutuan jemaat, dan senantiasa menjadi teladan bagi anak-anak dan cucu-cucu kita selanjutnya. Kami mohon ampun jika cara hidup kami tidak sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Pada kesempatan ini kami berdoa bagi Majelis Sinode dan juga Dewan PKLU serta tim pengelola SPMAB. Tuhan, kiranya memberkati pelayanan mereka agar bisa melakukan tugas dan kewajiban mereka dan penuh bijaksana dan penuh hikmat. Dan apapun yang mereka lakukan senantiasa berguna bagi semua orang yang mendengarkan, bagi jemaat GPIB dan khususnya bagi anggota-anggota PKLU dimanapun kami berada. Berkatilah Tuhan sehingga mereka semakin lebih lagi meningkatkan kualitas dan pelayanan mereka untuk kehidupan umat bersama demi hormat dan kemuliaan-Mu. Malam telah menjadi bagian kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami akan beristirahat. Tuhan lindungi kami dari segala mara bahaya dan kejahatan, sehingga kami bisa mengistirahatkan tubuh kami yang lemah ini. Dan bangunkanlah kami di esok pagi dengan tubuh dan jiwa yang sehat dan segar kembali, agar kami bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Terima kasih Bapa Sorgawi, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama anak-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa sempurna. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah Opa dan Oma sekalian, renungan pada malam hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.